Baiklah, salam sejahtera buat kita semuanya. Jadi pada saat ini atau pada kesempatan ini yang kita pelajari adalah limit trigonometri ya. Jadi sebelumnya dulu kita ingat dulu pelajaran kita waktu kelas 11 yaitu limit ya, fungsi, aljabar gitu ya. Nah, jadi nanti boleh kalian lihat di buku paket kita di matematika wajib, begitu ya kan? Jadi limit itu biasanya disingkat dengan 3 huruf ya, LIM, begitu ya kan? Artinya batas. Nah, jadi kalau begini, limit X menuju 2 atau X mendekati 2 ya, dari 2X kurang 3 sama dengan, artinya ini setiap ada huruf X di dalam kurung ini ya, kita gantikan jadi 2 gitu ya. Setiap ada huruf X di dalam kurung ini kita gantikan jadi 2 ya. Maka ini sama dengan 2X katanya kita ganti jadi 2 kurang 3 gitu ya. Kenapa cuma ini kita ganti 2? Karena hanya ini X-nya. Begitu ya. Maka kita hitung ini sama dengan 1. Begitu ya kan. Kita buat dulu yang lain lagi. Limit X mendekati 3 dari X kurang 6 per X. Misalkan begitu ya. Maka ini setiap ada huruf X yang di dalam kurung ini kita ganti jadi 3. Begitu ya. Maka ini 3 kurang 6 per 3. Kita hitung ini sama dengan minus 1. Begitu ya. Kenapa? Ini minus 3 bagi 3 minus 1 ya. Coba kita buat dulu yang lain lagi ya. Atau sebelum kita lanjutkan ya. Di limit ini ada yang harus kita hindari ya. Nah, jadi ada yang harus kita hindari. Nanti apa yang harus kita hindari? Jika ya hasilnya nanti 0 per 0 ya. Ada nanti tak hingga per tak hingga ya. Ada nanti tak hingga kurang tak hingga. Begitu ya. Ini harus kita hindari. Yang tadi kan tidak ada begitu ya. Coba kita buat contoh yang lain. Masih dalam aljabar ya. Kita lagi di limit X mendekati 3 ya. Dari X kurang 3 per 2X kurang 6. Begitu ya. Coba kita ganti X-nya jadi 3 ya. Maka ini 3 kurang 3 per 2 kali 3 kurang 6 ya. Maka ini 0 per 0. Maka ini tidak boleh. Begitu ya. Nah, maka ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena hasilnya 0 per 0. Bagaimana agar bisa kita kerjakan ini? Ah, ini solusi ya. Solusi gitu ya. Solusinya atau cara menghindari yang begini ya kan. Walaupun sudah pernah kita pelajari ini ya, adalah difaktorkan. Difaktorkan ada juga nanti dikali akar sekawan. Nah, tergantung untuk soalnya ya, bisa difaktorkan, bisa dikalikan dengan akar sekawan. Coba yang ini tadi kita jawab. Katanya gini, limit X mendekati 3 dari X kurang 3 per ini 2X kurang 6. Kita keluarkan 2 begini ya. Nah, begitu kita buat ya. Ini sudah pernah kita belajar di kelas 10 ini ya kan. Kita keluarkan begini ya. Jadi 2 kali berapa? 2X itu X ya. 2 kali berapa? 6 itu 3. Tinggal kita sederhanakan ini. X kurang 3. X kurang 3 kita sederhanakan. Maka ini limit X mendekati 3 dari ini habis di atas ya. Di bawah habis tinggal 2 gitu ya. Jadi ternyata di jawaban kita ini tidak ada lagi X-nya. Maka jawabannya setengah saja. Karena tidak ada peubah X-nya ya. Coba biar tambah mengerti kita buat beberapa lagi ya kan.
Katanya begini, limit X mendekati 2 ya, dari X kuadrat kurang 5X tambah 6 per ya, X kurang 2, begitu ya. Nanti kalau kalian masukkan seperti tadi 0 per 0 ini ya. Nah, nanti kita faktorkan saja ini. Yang baginda ya, difaktorkan ya. Maka cara memfaktorin kita ingat waktu kelas 10. Perhatikan yang tidak ada X-nya ya. Positif 6 ya. Berapa kali berapa? 6. 1 kali 6. 2 kali 3 ya. Yang ditambahkan 5. Bukan 1 dan 6 ya kan. 2 dan 3 ditambahkan 5. Biar minus 5 sama-sama tandanya kurang ya. Maka limit X mendekati 2. Maka tinggal kita buat X yang depannya kan. X kurang 2. X kurang 3 dikali yang di bawahnya X kurang 2. Jadi ini nanti kalian ingat pelajaran kita waktu kelas 10 ya. Kita sederhanakan ini. Maka kita ganti X-nya 2 kemarin. Berarti 2 kurang 3 berapa? Minus 1 ya kan. Coba kita masuk ke soal yang lain ya. Katanya limit X mendekati 1 dari X kuadrat kurang 6X tambah 5 per ya, X kuadrat ditambah X dikurang 2. Begitu ya, kita perhatikan dulu tambah 5 ya. Maka ini ya kan. Berapa kali berapa? 5, 1 kali 5 ya. Bagaimana caranya biar 6? Minus 6 ya, minus ya kan. Maka limit X mendekati 1 ini, X kurang 1, X kurang 5 ya kan. Sekarang yang di bawah, minus 2 ya, berapa kali berapa 2? 1 kali 2, bagaimana caranya biar jadi positif 1 ya, karena tidak ada angkanya kan. Berarti yang ini negatif, ini positif ya kan. Maka kita tulis ini, X kurang 1 ya, dikali X tambah 2. Tinggal kita sederhanakannya sama ya. Kita ganti X-nya 1 berarti 1 kurang 5 minus 4. 1, ini 1 tambah 2 berarti 3. Begitulah pelajaran kita waktu kelas 11 ya. Jadi sekarang pelajaran kita adalah limit fungsi trigonometri. Jadi sebelumnya dulu ya. Sebelumnya dulu Bapak ingatkan, kamu postkan ini, kamu catat di catatanmu masing-masing yang Bapak catat ini. Begitu, baru nanti difotokan dan latihannya dikirim ke email Bapak ya. Bapak ulangi, difotokan catatan kita ini, atau kamu tulis dulu di catatanmu, kemudian difoto, baru kirim ke email Bapak. Begitu ya. Tapi ingat, setiap lembar nanti catatannya ditulis nama dan kelas ya. Nama dan kelas, lembaran kedua juga nama dan kelas, semuanya ditulis nama dan kelas. Begitu ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran kita ya. Jadi pelajaran kita tadi limit trigonometri ya. Jadi sama caranya dengan yang tadi ya. Misalkan begini ya kan. Limit X mendekati 90 derajat dari sin X tambah setengah. Maka kita ganti X-nya ini menjadi 90 derajat. Maka sama dengan sin 90 derajat tambah setengah. Kita lihat tabel kita sebelumnya ya. Sin 90, 1 tambah setengah. Maka ini 1/2 atau 3/2. Begitu ya kan. Sekarang yang berikutnya lagi ya kan. Katanya begini, limit X mendekati 45 derajat dari kosinus 2X ya, dikurang 3 per sinus 2X. Begitu ya kan.
maka kita gantikan X-nya jadi 45 derajat. Maka ini kosinus 2 kali 45, 90 derajat kurang 3 per sinus 2 kali 45, 90 derajat. Maka kita lihat tabel kita ya. Ternyata ini 0, ya kan? 0 kurang 3 minus 3 per sin 90 1. Maka jawabannya minus 3, begitu ya. Coba kita buat lagi yang lainnya kan. Katanya limit X mendekati 0 dari sin X tambah 3 per cos X tambah 2X. Begitu ya. Kita ganti X-nya jadi 0. Maka ini sin 0 derajat ditambah 3 per cos 0 derajat ditambah 2 kali 0 derajat. Gitu ya. Ini pakai derajat semua ini ya kan. Maka sin 0, 0 ya kan. 0 tambah 3, 3 per cos 0 itu 1 ya kan. Tambah 2 kali 0, 0 ya. Maka ini 1. Maka jawabannya 3. Begitu ya. Jadi sangat mudah sekali ya. Oke, jadi sama dengan sebelumnya ya. Limit fungsi aljabar juga ada yang harus kita hindari. Ya, limit fungsi trigonometri juga sama dengan limit aljabar yang harus kita hindari ya. Yaitu tadi 0 per 0 ya kan. Ini yang harus kita hindari ya. Nah, 0 per 0, tak hingga, kurang tak hingga per tak hingga. Ini harus kita hindari ya. Jadi dalam limit fungsi trigonometri, kita singkat limit trigonometri ya, LT gitu ya. Cara menghindarinya yang pertama, begitu ya. Setiap nanti ada yang di atas sini, kamu ingat saja begini, kalau ada limit ya, X mendekati 0, gitu ya kan. Kalau katanya sin AX per BX, ini sama dengan A per B, gitu ya. Langsung saya begini rumusnya kan. Yang kedua, kalau limit X mendekati 0 dari AX per BX ya. AX per sin ya. BX ini sama dengan A per B, gitu ya. Yang ketiga, limit X mendekati 0 sin AX per sin BX ya, ini sama dengan A per B, begitu ya. Nah, jadi kita pelajari dulu 3, nanti yang lainnya kita buat di pertemuan berikutnya ya. Contohnya begini ya. Kita buat limit X mendekati 0 dari sin 5X per 2X. Maka ini jawabannya 5 per 2, begitu ya. Nah, coba kita ganti X-nya jadi 0 ini, berarti sin 0, 0 ya kan. 2 kali 0, 0, 0 per 0 lah ini. Maka langsung saja kita masukkan ke rumusnya ini kan. Coba contoh yang lainnya. Limit X mendekati 0 dari 4X per sin 6X. Maka ini jawabannya, atau rumusnya yang mana kira-kira? Coba, yang kedua ya. Berarti 4 per 6 atau 2 per 3, begitu ya. Coba yang lain lagi kan. Limit X mendekati 0 dari sin 2X tambah 3 per 5X. Nah, begitu kita Pak ya. Jadi kalau sudah seperti ini, tinggal kita perhatikan. Ada berapa trigonometrinya ya. Ternyata hanya 1 ya. Maka langsung saja kita bagi X. Begitu ya kan. Atau bagi sin X. Jadi lebih mudah itu bagi X saja ya. Kita buat di sini ya kan. Maka limit X mendekati 0 ini sekarang sin 2X ya. Sin 2X per X ya. Ditambah, nah coba ini 3X kita buat soalnya ya kan. Nah maka ini 3X per X per ya. Semua bagi X ya kan. Ini 5X per
X, ya kan? Sekarang yang ini dulu. Kita lihat rumus kita yang nomor 1, ya. Maka ini 2 per di sini 1, ya kan? Maka 2 ditambah ini habis ini, ya kan? 3 per ini juga habis, ya. 5. Maka jawabannya 5 per 5 atau 1. Coba kita buat lagi, kan? Limit X mendekati 0 dari, ya, 3X kuadrat, begitu kita buat sekali, kan, kurang sin 2X per 5X tambah sin 6X, misalkan begitu, ya. Jadi sama dengan yang tadi, lihat saja sinus atau trigonometrinya ada berapa, ya, cuman 1, ya kan. Maka ini langsung kita bagi X saja, begitu, ya. Berarti ini limit X mendekati 0, 3X kuadrat bagi X. Berarti 3X, ya. Dikurang sin 2X per X, ya kan. Per 5X bagi X, 5, ya. Ditambah sin 6X per X, ya kan. Kita ganti X-nya 0 ini. 3 kali 0, 0 dikurang, ya. Ini bukan X, ya, kita coret dari tadinya, ya. Ini menurut rumus ini, nggak boleh dicoret X-nya ini, ya kan. Nanti jangan pula kau coret X-nya ini, tinggal sin 2, begitu, ya kan. Maka ini kita lihat rumus kita yang nomor 1, ya. Maka jawabannya 2, ya kan. Ini 5 ditambah, ini kita lihat rumus kita yang nomor 1 juga. Ini 6, ya kan. Maka jawabannya minus 2 per 11. Coba kita lihat lagi yang lain, ya. Katanya begini, ya. Limit X mendekati 0 dari sin 2X dikali sin 3X ditambah 4X kuadrat, begitu, ya, per 5 dikali sin kuadrat X. Begitu kita buat, ya. Ini sudah agak susah, kan, begitu, ya. Tapi tidak apa-apa, masih mudahnya ini, kan. Kita kerjakan sama-samanya ini, ya. Jadi kita perhatikan trigonometrinya, ya. Sudah ada yang dikali ini, berarti ada 2, ya. Maka langsung kita bagi X kuadrat saja. Itu saja kuncinya. Nanti kalau 3 bagi X pangkat 3, begitu, ya. Maka ini limit X menuju 0 dari sin 2X kali sin 3X per, gitu, ya, X kuadrat. X kuadratnya kita pecah saja begini. X kali X, ya kan. Ditambah 4X kuadrat per X kuadrat. Begitu, ya. Ini kan masih X kuadrat nih, ini, ya kan. Per, ya, 5 dikali ini sin kuadrat X itu sama dengan sin X kali sin X per X kuadrat. Kita buat begini, per X, 2 kita buat dia, ya. Sekarang ini jawabannya 2, ya kan. Ini 3, ya. Ini habis, ya kan. Berarti tambah 4 per 5 dikali ini 1, ini 1, ya kan. Kenapa 1? Sin X plus X sama-sama koefisiennya 1, ya. Maka 2 kali 3, 6 tambah 4, 10, ya. 10 per 5 sama dengan 2, begitu, ya kan. Coba kita buat satu lagi, ya kan. Limit X mendekati 0 dari, ya, sin kuadrat 6X dikurang 7X kuadrat, ya, ditambah sin X sin 5X per, ya, sin 2X sin 3X, begitu, ya kan. Udah panjang sekali kita buat ini, ya. Maka ini kita bagi berapa kira-kira, ya? X kuadrat saja. Begitu, karena sinusnya ada 2, ini 2, begitu, ya kan. Maka ini limit X mendekati 0, sin kuadrat itu, maka kita buat sin 6X, begitu, ya. Per X kuadrat, berarti bagi X, gitu saja, dikurang 7X kuadrat per X kuadrat. Ini nggak usah dibagikan, ya kan. Nggak usah dipecahkan sepertinya. Ditambah sin X
sin 5x ini per x gitu ya. Per begitu ya. Sebentar ya kan. Sin 2x sin 3x per x kuadrat per x ya. Yang ini dulu berapa kira-kira? Ternyata 6 dikali 6 dikurang ini habis ya. 7 ditambah ini 1, nggak usah ditulis ya kan. Ini 5 ya kan. Per 2 dikali ini 3. Jadi ini sama dengan 34 per 6. Begitu, nanti tinggal kalian hitung ya. Begitu ya. Jadi sebelum kita lanjutkan lagi, kamu puskan dia ya, di mana kira-kira pas, kamu catat di buku masing-masing ya kan. Kita buat beberapa soal lagi nanti biar kamu menjawab soal latihannya bisa dengan mudah gitu ya. Katanya yang berikutnya ya, limit x mendekati 0 dari sin 2x cos 3x ya ditambah 4x per 5x begitu ya. Jadi ini masalahnya adalah cos ini ya kan. Jadi kalau jumpa sama cosinus nanti di limit itu tidak masalah. Ini tidak usah diubah-ubah. Begitu ya. Nah, jadi ini sama seperti kita bagi x saja ini ya kan. Maka ini limit x mendekati 0 sin 2x cos 3x ini dikali ya per x. Di sini saya buat x-nya kan. Ditambah 4x per x itu 4 ya. 5x per x itu 5. Ini berapa kira-kira jawabannya ini? Ternyata 2 ya kan. Cos 3x, x-nya 0 gitu ya. Cos 3 kali 0. Jadi cos 0 itu 1 ya. 3 kali 0 kan 0 ya kan. Ditambah 4 per 5. Maka jawabannya ini 6 per 5. Oke, coba kita buat soal yang berikutnya ya. Katanya begini ya. Limit x mendekati 0 dari sin kuadrat 4x tambah 5x kuadrat cos 2x per gitu ya 2x sin 3x cos 6x begitu ya. Jadi yang cosnya nggak usah kita perhatikan ya, tinggal sinusnya. Ternyata ada 2 kuadrat di sini kan, maka kita bagi x kuadrat saja ya. Maka ini limit x mendekati 0 sin 4x kita buat karena kuadrat ya per x kuadrat, berarti per x ya ditambah 5x kuadrat per x kuadrat ya dikali cos 2x per ya ini 2x sin 3x ini per x karena per x kuadrat ya kan cos 6x. Kenapa kita buat ini tidak per x? Nanti kalau kita buat per x sudah 3x kuadrat, sudah menjadi 3x nya ya, maka sudah jadi x pangkat 3 kan begitu ya, jadi sudah salah ya kan. Jadi ini dulu kita hitung, ini 4 ya kan, dikali ini 4 ditambah ini habis ini ya 5 dikali cos 0 ya 1 per ini habis kita sedangkan ya 2 dikali 3, maka ini 16 ini 5 berarti 21 per 6 begitu ya. Jadi kalian catat dulu catatannya baru boleh dijawab latihannya begitu ya. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kalian jawab dengan baik soal latihannya, dikumpul paling lama Sabtu depan.